Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan nikmat iman, Islam serta nikmat sehat sehingga kita dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan membahas kisah yang tak pernah lekang dengan waktu, yaitu kisah orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala tentang sirah 4 imam mazhab. Baiklah, kita akan memulai kisahnya. Kisah 4 imam mazhab. Jejak emas dalam sejarah Islam. Pernahkah Anda mendengar tentang 4 imam besar yang namanya abadi dalam sejarah Islam? Mereka adalah Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Nama-nama ini bukan sekadar sosok dalam lembaran sejarah, melainkan simbol kecerdasan, perjuangan, dan keikhlasan dalam menegakkan syariat Islam. Perjalanan hidup mereka penuh inspirasi, penuh hikmah, dan penuh pelajaran yang masih relevan hingga hari ini. Mari kita menyusuri jejak mereka. Imam Abu Hanifah, pedagang yang menjadi guru agung, lahir di Kufah pada tahun 80H 699 Mei. Abu Hanifah tumbuh di tengah keluarga pedagang kain yang makmur. Ayahnya, Thabit, adalah seorang pria jujur yang pernah mendapatkan doa langsung dari Ali bin Abi Thalib. Doa itu menjadi berkah besar dalam kehidupan keluarga ini, terutama bagi Nu'man bin Thabit, yang kelak dikenal sebagai Imam Abu Hanifah. Sejak kecil, Abu Hanifah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Namun ia lebih banyak menghabiskan waktu membantu ayahnya berdagang, hingga suatu hari seorang ulama besar, Imam Asy-Syafi'i, berkata kepadanya, "Wahai anak muda, aku melihat ada cahaya ilmu dalam dirimu. Mengapa tidak engkau gunakan waktumu untuk belajar?" Kalimat itu menggugah hati Abu Hanifah. Ia pun meninggalkan dunia dagang dan mulai belajar kepada ulama-ulama besar di Kufah. Abu Hanifah dikenal karena metode berfikirnya yang brilian. Ia menggabungkan dalil Al-Quran dan Sunnah dengan logika yang tajam. Namun, perjalanan hidupnya tidak selalu mulus. Ketika ia menolak menjadi hakim di bawah pemerintahan Abbasiyah karena takut tergelincir dalam dosa, ia dipenjara hingga wafat. Namun, warisannya sebagai pendiri mazhab Hanafi terus hidup, menjadi mazhab terbesar di dunia Islam. Imam Malik, sang penjaga tradisi Madinah. Bayangkan Madinah di abad ke-8, kota yang penuh berkah dan keharuman sejarah Nabi Muhammad. Di kota ini, lahirlah seorang anak bernama Malik bin Anas pada tahun 93H 711 Mem. Ibunya, Al-Aliyah, memiliki visi besar untuk anaknya. Ia sering berkata, "Pergilah ke majelis Rabi'ah Ar-Ra'i, pelajari ilmunya, dan jadilah seorang ulama." Malik kecil tumbuh dalam lingkungan yang mencintai sunnah Nabi. Ia duduk di majelis para ulama sejak usia belia, menghafal Al-Quran, hadits, dan tradisi penduduk Madinah. Salah satu gurunya yang paling berpengaruh adalah Nafi, seorang perawi hadits dari Abdullah bin Umar. Imam Malik adalah pribadi yang sangat berhati-hati dalam berfatwa. Suatu hari, seorang khalifah memaksanya untuk mendukung keputusan politik tertentu. Imam Malik menolak, meskipun ia harus dicambuk di depan umum. Keteguhannya menjadikan ia dicintai oleh umat. Karya besarnya, Al-Muwatta, adalah salah satu kitab fikih dan hadits tertua yang hingga kini tetap relevan. Mazhab Maliki yang ia dirikan berkembang luas di Afrika Utara dan Barat. Imam Syafi'i, anak yatim yang mengubah dunia. Pada tahun yang sama ketika Imam Abu Hanifah wafat, seorang bayi lahir di Gaza, Palestina, bernama Muhammad bin Idris. Ia kelak dikenal sebagai Imam Syafi'i. Ayahnya wafat saat ia masih kecil dan ibunya, Fatimah, membawanya ke Makkah. Dalam kemiskinan, Fatimah tetap menanamkan cinta pada ilmu kepada anaknya. Syafi'i kecil adalah anak yang istimewa. Pada usia 7 tahun, ia telah menghafal Al-Quran, dan pada usia 10 tahun, ia menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Melihat potensinya, gurunya, Muslim bin Khalid Az-Zanji, berkata, "Fatwakanlah, wahai Syafi'i,
Kau telah layak untuk itu. Imam Syafi'i kemudian belajar kepada Imam Malik di Madinah dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Abu Hanifah di Irak. Ia menggabungkan dua pendekatan besar dalam fikih, rasionalitas Hanafi dan tradisionalisme Maliki. Dengan kecerdasannya, ia menulis Ar-Risalah, kitab pertama yang membahas ushul fikih secara sistematis. Perjalanan hidup Imam Syafi'i tidak mudah. Ia pernah dituduh makar dan dipenjara. Namun keikhlasannya dalam mencari ilmu membuatnya dikenang sebagai pendiri mazhab Syafi'i, yang kini menjadi mazhab mayoritas di Asia Tenggara. Imam Ahmad bin Hanbal, pembela sunnah yang tak gentar, di Baghdad pada tahun 164 H780 M, lahirlah seorang anak bernama Ahmad bin Hanbal. Ayahnya wafat saat ia masih bayi dan ibunya, Syafiyah, membesarkannya dengan penuh kasih. Ahmad tumbuh sebagai anak yang mencintai ilmu. Ia menghafal Al-Quran sejak kecil dan sering berjalan kaki ratusan kilometer untuk menuntut ilmu. Ahmad belajar kepada banyak ulama, termasuk Imam Syafi'i, yang sangat memengaruhinya. Namun kecintaannya pada hadits membuatnya dikenal sebagai salah satu ahli hadits terbesar dalam sejarah Islam. Beliau mengumpulkan ribuan hadits dalam kitab Musnad Ahmad, yang menjadi salah satu koleksi hadits paling lengkap. Imam Ahmad dikenal karena keberaniannya. Dalam peristiwa Mihnah, di mana khalifah memaksakan doktrin bahwa Al-Quran adalah makhluk, Imam Ahmad menolak dengan tegas. Ia dipenjara dan disiksa, tetapi tidak pernah mundur dari keyakinannya. Keteguhannya membuatnya dihormati sebagai pembela sunnah. Mazhab Hanbali yang ia dirikan menjadi mazhab resmi di Arab Saudi hingga kini. Pelajaran dari kehidupan mereka, kisah empat imam ini bukan sekadar catatan sejarah. Mereka adalah teladan hidup tentang keteguhan, pengorbanan, dan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Dalam kesederhanaan, mereka mengubah dunia. Dalam ujian, mereka tetap teguh memegang prinsip. Di tengah dunia yang terus berubah, kisah mereka mengajarkan kepada kita bahwa ilmu dan ketakwaan adalah fondasi yang tidak lekang oleh waktu. Mari kita renungkan, seberapa besar semangat kita untuk belajar, seberapa teguh kita memegang prinsip, dan seberapa ikhlas kita dalam menjalani hidup ini. Jejak mereka adalah inspirasi, cahaya bagi siapa saja yang ingin menjadikan ilmu sebagai jalan menuju kemuliaan. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.